بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة. Para ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, kita insyaallah akan selesaikan pembahasan tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah: tabarru'u ahli sunnati wal jama'ati mimma yaquluhu al-mubtadi'ah fi haqq as-sahabati wa ahli al-bait. Sikap ahli sunnah wal jamaah yang berlepas diri daripada perkataan al-ahli bid'ah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun terhadap ahli bait. Berkata Dr. Shalih Fauzan, sikap ahli sunnah bahwasanya mereka berlepas diri daripada segala macam apa-apa yang diucapkan, yang diyakini kelompok-kelompok yang mubtadi'ah, kelompok ahli bid'ah terhadap para sahabat maupun terhadap ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala: wa yatabarra'una min tariqatir rawafid. Dan mereka, yakni Ahlus Sunnah, berlepas diri dari jalan orang-orang Rawafid, dari cara orang-orang Rawafid. Rawafid jam'a Rafidah. Rafidah secara bahasa artinya adalah yang menolak. Rafidah adalah kelompok yang menolak imamata Abu Bakr wa Umar wa Uthman, yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Atau mereka adalah orang-orang yang menolak Al-Imam Zainal Abidin ketika mereka memaksakan kepada Zainal Abidin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ali, untuk membenci Abu Bakar dan Umar. Namun dia berkata keduanya adalah merupakan wazir bagi kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bersikap demikian, mereka pun menolak, rafadhu Zainal Abidin. Mereka menolak Zainal Abidin. Sejak itulah mereka disebut dengan nama Rafidah atau Rawafid. Rawafid adalah merupakan syarrut tawaif, sejelek-jeleknya kelompok yang menyempal dalam Islam, karena mereka menolak sunnah. Bahkan al-ghulat dari kalangan mereka menolak Al-Quran Al-Karim yang ada pada kita. Mereka lah kelompok yang paling banyak dustanya terhadap Islam. Rafidah.
yang terkenal dengan sebutan Syiah. Syiah secara bahasa artinya adalah pengikut, kelompok pengikut. Kalaulah mereka mengatakan mereka Syi'atu Ali, kami pengikut Ali, maka nahnu aula bihim. Nahnu aula bihi minhum. Kita lebih layak dikatakan sebagai pengikut Ali daripada mereka. Maka kata-kata Syiah begitu mulia untuk mereka. Yang sesuai bagi mereka adalah ungkapan Rawafidh, Rafidah, karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Itu yang paling layak untuk mereka, Rawafidh. Walaupun terkadang mereka juga disebut dengan Syiah. Ada Syiah, ada Tasyayyu'. At-Tasyayyu' adalah pandangan orang-orang yang lebih mengutamakan Ali daripada daripada Utsman radhiyallahu taala anhu. Tasyayyu', orang-orang yang mengutamakan Ali daripada Utsman. Adapun Syiah, mereka adalah Rafidah, dan mereka pun berpuak-puak, bercabang-cabang, berkelompok-kelompok. Di antara mereka Al-Ghulat. Al-Ghulat yang ekstrim adalah As-Sabaiyah. Sabaiyah pengikut Abdullah bin Saba Al-Majusi, seorang Majusi yang berpura-pura masuk Islam pada masa Ali, yang mengobarkan peperangan, yang membuat kekacauan terhadap kaum muslimin sejak masa Utsman, sehingga tertumpah darah Utsman sampai pada masa Ali. Ini yang paling parah, Sabaiyah, yang mengatakan Ali adalah merupakan makhluk yang dalam dirinya menitis ketuhanan Allah tabaraka taala. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Kata mereka, telah menitis dalam diri Ali sifat-sifat uluhiyah, ketuhanan. Subhanallah. Sebagaimana ungkapan orang-orang Nasara yang mengatakan telah menitis dalam diri Isa bin Maryam Tuhan, dan ungkapan Al-Hallaj telah menyatu dirinya dengan Tuhan. Dan mereka dikafirkan para ulama. Ada namanya Itsna Asyariyah, mereka yang mengaku bahwasanya ada 12 imam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang paling berhak menjadi khalifah. 12 imam, dimulai daripada Ali dan diakhiri dengan Al-Mahdi. Mereka menolak semua kekhalifahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Ali. Dan mazhab Itsna Asyariyah adalah mazhab yang batil. Dalam akidah mereka terdapat banyak sekali kerancuan. Di antaranya mereka meyakini adanya reinkarnasi, ar-raj'ah, bahwasanya kelak akan kembali dihidupkan Ali dan akan dihidupkan kembali semua musuh-musuh Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, semua sahabat, dan akan diperangi kembali mereka. Serta banyak keyakinan-keyakinan lain, di antaranya al-ma'sum, al-ismah lil a'immah. Mereka memandang setiap imam mereka adalah ma'sum, terpelihara daripada dosa, suci. Bahkan mereka memakaikan kepada para imam mereka bagian daripada sifat-sifat ketuhanan. Di antaranya mereka meyakini imam mereka memiliki andil untuk memasukkan siapa-siapa yang mereka kehendaki ke dalam surga dari selain Allah. Mereka punya andil untuk memasukkan siapa-siapa yang mereka kehendaki ke dalam neraka. Dan masih banyak akidah-akidah mereka yang batil. Mereka menganggap semua kekuasaan yang di luar daripada para imam adalah kekuasaan yang batil.
Untuk lebih luasnya silahkan antum rujuk kitab-kitab para ulama. Ahlus sunnah yatabarra'una min tariqatir rawafid. Mereka ahlus sunnah berlepas diri daripada sikap, cara beragamanya orang-orang Rafidah. Alladzina yubghiduna as-sahabata wa yasubbunahum. Orang-orang Rafidah yang mana mereka beragama dengan yubghiduna as-sahabah, membenci para sahabat. Dengan hati mereka membenci, wa yasubbunahum, dan mencela dengan lisan mereka. Lengkaplah hati dan lisan seiring sejalan. Hati mereka membenci, dengki kepada para sahabat. Bibir mereka, lisan mereka melaknat, mengutuk para sahabat-sahabat Rasulullah. Ahlus sunnah berlepas diri daripada sikap ar-rawafid. Ahlus sunnah menjaga hati mereka untuk senantiasa cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW, menjunjung tinggi mereka, memuliakan mereka, menghargai mereka, menghormati mereka, senantiasa mendoakan bagi mereka maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan mereka senantiasa mengucapkan kata-kata ridha Allah. Ciri-ciri Ahlus sunnah, jika disebutkan sahabat, mereka akan berkata radhiyallahu anhu. Itu ciri-ciri Ahlus sunnah. Ciri-ciri ar-rawafid, mereka senantiasa mengucapkan para sahabat dengan laknat, waliyadu billah. Melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, Hafsah, Aisyah dan lain-lainnya. Jika didengarkan nama mereka, seketika mereka mengucapkan laknat, waliyadu billah. Bahkan di antara kedunguan mereka, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah, setiap kali peringatan 10 Muharram yang mereka sebut dengan hari bergabung hari Karbala, mereka subhanallah melukis pada tubuh kambing tulisan Abu Bakar, tulisan Umar. Mereka kejar, mereka buru, mereka lempar sampai mereka bunuh, dengan anggapan mereka telah, dengan perbuatan tersebut, ya, mereka telah berbuat kebaikan dalam agama. Ya, Abu Bakar telah meninggal, Umar telah meninggal, dibuatlah simbol-simbol, kambing dibuat simbol Abu Bakar, Umar, bahkan di tangga-tangga, ya, masjid mereka akan buat di bawahnya Abu Bakar, Umar, Fir'aun hadhil ummah, dengan gelar-gelar yang mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Kemudian sikap Ahlus sunnah, wa min tariqatin nawasib alladzina yu'dzuna ahlul baiti. Mereka pun berlepas diri dari cara beragamanya orang-orang nawasib, jamak nasibah. Nasibah jamaknya nawasib. Kelompok ini adalah kelompok yang merupakan kebalikan daripada rawafid. Rawafid mereka terlampau gulu, mengkultuskan ahlul bait, menjunjung tinggi mengkultuskan ahlul bait, bahkan memberikan kepada mereka sifat-sifat ketuhanan, kemaksuman dan lain-lainnya. Mereka tidak berdosa, tidak bersalah, ya. Adapun kebalikan daripada kelompok rawafid namanya nawasib. Mereka adalah kelompok yang mengkafirkan ahlul bait, waliyadu billah. Subhanallah. Kebanyakan ikhwan dalam Islam, setiap muncul kelompok yang menyimpang, akan muncul kelompok kelompok lainnya yang bertentangan dengannya. Ya. Muncul kelompok, contohnya muncul kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Kebalikan daripada Khawarij, di kubu yang lain muncul pula Murji'ah yang mengatakan orang sudah beriman tidak akan berbahaya baginya berbuat dosa besar. Enggak ada bahaya, enggak ada masalah. Kebalikan daripada Khawarij, Murji'ah dalam perkara iman. Kebalikan daripada Qadariyah, Jabariyah dalam masalah af'al ibad, perbuatan hamba.
perbuatan hamba dalam pandangan orang-orang Jabariyah, semua perbuatan hamba adalah semu. Semua perbuatan hamba bukan perbuatan mereka. Yang ada adalah perbuatan Allah. Hamba tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan, tidak punya ikhtiar. Hamba terpaksa. Ini namanya kaum Jabariyah. Kebalikan daripada Jabariyah, kaum Qadariyah yang mengatakan Allah tidak punya kuasa. Perbuatan hamba semuanya murni, perbuatan hamba tidak ada campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua. Ya, orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu, sibuk dengan amal, tidak ada ilmu. Orang-orang Yahudi sibuk dengan ilmu, tidak ada amal. Setiap kelompok yang menyimpang. Dan ahlu sunnah ada pada pertengahan selalu. Dalam segala macam bentuk penyimpangan, ahlu sunnah dalam keadaan pertengahan. Demikianlah Allah sifati ahlu sunnah, orang-orang beriman dengan firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kalian kami jadikan sebagai umat yang pertengahan dalam segala perkara. Orang Yahudi mengatakan Isa anak zina, melecehkan Isa, mereka mengkafirkan Isa, mereka kafir kepada Isa bin Maryam. Orang Nasara terlampau ghulu, menjunjung tinggi Isa sehingga menjadikannya sebagai anak Tuhan. Waliyadzubillah. Ahlu sunnah pertengahan. Isa Abdullah wa Rasuluh. Dia hamba Allah. Terjadi dengan kalimat kun. Dia bukan Tuhan. Dia hamba, tapi dia Rasul. Ya, dia hamba enggak layak dijadikan sebagai Tuhan sebagaimana pandangan orang-orang Nasrani, dan dia Rasul enggak layak dilecehkan sebagaimana pandangan orang-orang Yahudi. Dalam segala sesuatu, orang-orang Yahudi mengharamkan untuk mencampuri perempuan-perempuan mereka yang haid. Bahkan bukan hanya mencampuri, bergabung dengan mereka, serumah dengan mereka pun tidak. Mereka jauhkan perempuan-perempuan mereka yang haid. Mereka kurung, mereka kucilkan. Jangankan untuk makan bersama, tidak. Melihat mereka pun tidak, dikucilkan, dikurung. Orang-orang Nasrani bahkan mencampuri istri-istri mereka. Waliyadzubillah. Kaum muslimin, Allah berikan kepada mereka jalan tengah. Dibolehkan kaum muslimin bergabung dengan istri-istri mereka yang haid, bercengkrama, bersenda gurau, makan dan minum silahkan, bercumbu kecuali jima. Ini adalah merupakan jalan pertengahan dalam segala hal. Ahlu sunnah, orang-orang beriman, jalan tengah. Wa min tariqatin nawasib alladziina yu'dzuuna ahlal baiti biqaulin aw amal. Mereka berlepas diri pada sikap an-nawasib. Mereka adalah orang-orang yang mencela ahlul bait, menyakiti ahlul bait, baik dengan perkataan maupun ucapan. Kemudian berkata Syekhul Islam, wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah, dan mereka ahlu sunnah senantiasa menahan diri terhadap perselisihan yang terjadi antara para sahabat. Ketika terjadi fitnah antara sahabat, terjadi peperangan antara sahabat, ahlu sunnah mereka menahan diri untuk tidak mencela satu kelompok daripada kelompok sahabat Rasulullah SAW. Berapa banyak orang-orang yang tergelincir dalam perkara ini. Mereka seolah-olah menjadi hakim terhadap fitnah yang terjadi antara sebagian sahabat dengan sebagian sahabat lainnya. Antara Muawiyah dan Ali, antara Ali dan Talhah serta Zubair dan Aisyah, antara sebagian sahabat dengan sahabat lainnya. Mereka seolah-olah menjadi hakim. Subhanallah. Bahkan tidak sedikit buku-buku di kalangan mutaakhirin yang dalamnya terdapat celaan kepada sebagian sahabat. Tidak sedikit yang mencela Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu arda, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik didengar, nepotisme. Hatta Utsman, jangankan Muawiyah, Utsman, orang yang termulia setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, pun tidak lepas daripada celaan mereka. Nepotisme, mendahulukan keluarga,
ambisi. Na'udzubillah min dzalik. Muawiyah ambisi, tamak dunia, tamak kekuasaan. Na'udzubillah min dzalik. Ungkapan-ungkapan seperti ini tidak layak keluar daripada mulut seorang mukmin sejati, ahlu sunnah. Jika ada dari seorang ucapan-ucapan seperti ini, ketahuilah mereka ahlul bid'ati wad dhalalah. Mereka ahlul bid'ah, ahli kesesatan. Ahlu sunnah, mereka tidak, subhanallah, menjadi hakim terhadap perdebatan yang terjadi antara sahabat dengan menyalahkan si fulan, melaknat si allan. Itu bukan kerja ahlu sunnah jamaah. Mereka menahan diri terhadap segala macam bentuk fitnah yang terjadi di antara sebagian sahabat, sebagian dengan sebagian lainnya, sehingga muncullah pertempuran antara Muawiyah dan Ali, antara Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan mereka meyakini sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW berijtihad. Nanti akan dibahas. Yang jelas, kalaulah antum merujuk buku-buku ahlu sunnah, antum akan dapati bagaimana ahlu sunnah membantah segala macam bentuk tuduhan-tuduhan kepada para sahabat Rasulullah yang mencela mereka. Di antaranya kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Awasim wal Qawasim. Diceritakan secara detail bagaimana sebenarnya fitnah yang terjadi, di mana kebanyakan fitnah ini terjadi disebabkan karena Sabaiyah, orang-orang Yahudi pengikut Abdullah bin Saba yang mengadu domba antara kaum muslimin, yang menyebarkan fitnah, yang mencari dukungan. Dia berangkat ke Basra, dia berangkat ke Kufah, dan seterusnya. Dia mengadu domba kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mau genjot senjata, mereka kobarkan peperangan. Itu yang paling banyak terjadi. Dan kebanyakan kitab-kitab yang dikarang oleh golongan mutaakhirin, kalangan mutaakhirin, para penulis tentang sejarah, banyak sekali yang menyimpang dengan mencela para sahabat. Di antaranya 60 sahabat Rasulullah yang dikarang oleh Muhammad Khalid Muhammad. Bahasa Arabnya berjudul Rijalun Haular Rasul. Kitab ini enggak layak dibaca. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang sastrawan Mesir dengan bahasanya yang baik, gaya bahasanya yang indah, tetapi tidak paham manhaj dalam masalah sahabat, sehingga tidak sedikit sahabat yang dicela. Ya. Semisal Muawiyah, semisal Amr bin As yang dikatakan culas, licik, waliyadzubillah, ya, menghinakan Abu Musa al-Asy'ari dengan ungkapan yang menghinakan Abu Musa al-Asy'ari, orang yang jahil, yang enggak mengerti politik, dan seterusnya. Apalagi buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang orientalis, John Esposito dan lain-lainnya, yang berbahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, banyak yang enggak selamat. Allahul musta'an. Dan itu banyak tersebar. Wa yaqulun, mereka ahlu sunnah berkata tentang sikap mereka terhadap pertentangan yang terjadi antara sahabat. Inna hadhil athara al-marwiyata fi masawiihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fihi wa nuqis. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, mereka ahlu sunnah berkata, mereka ahlu sunnah bersikap, berpandangan,
inna hadhil athar al-marwiyah fi masawihim minha ma huwa kadhib. Sesungguhnya setiap bentuk athar ataupun riwayat berita tentang kejelekan-kejelekan para sahabat, minha ma huwa kadhib. Di antara riwayat-riwayat ini yang pertama, ada yang riwayatnya dusta, enggak ada asalnya sama sekali. Sebagaimana tuduhan kepada Ammar, tuduhan kepada Ammar bin As, dia licik, dia berdusta. Ketika dia berdusta, yakni dalam peperangan yang terjadi antara beliau dengan Ammar bin Yasir, terbunuh Ammar, ya, diungkapkan bahwasanya telah berdusta Ammar bin As yang mengatakan Ammar dibunuh oleh kelompok Ali sendiri, dan ungkapan-ungkapan lainnya. Berbanyak sekali kedustaan di sana. Peristiwa arbitrase atau peristiwa genjatan senjata antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Ammar bin As, yang dalamnya diungkapkan bahwasanya Ammar bin As berbuat kelicikan, berbuat dusta. Dia yakni mengakal-akali, mengkhianati Abu Musa al-Asy'ari. Ini adalah riwayat yang dusta, yang tidak benar. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqis wa ghayyira an wajhi. Dan di antaranya ada pula riwayat-riwayat yang dia benar tetapi ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi ataupun dirubah redaksinya sehingga berubahlah maknanya, campur di sana. Jadi yang pertama dusta, enggak benar. Dan itu yang banyak. Sebagai riwayat tentang yakni Utsman yang dikatakan dia itu loyal kepada keluarganya dan seterusnya, memberikan harta kaum muslimin kepada keluarganya, ini dusta. Ada pula riwayat yang kisahnya benar tetapi ditambah-tambahi. Tambahan-tambahan ini batil. Tambahan inilah yang membuat rusak riwayat, atau dikurang-kurangi. Yang kekurangan inilah membuat ceritanya menjadi batil, ataupun dirubah redaksinya yang membuat maknanya enggak lagi tepat. Ini yang berkenaan dengan riwayat yang menceritakan tentang fitnah antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Banyak para penulis yang tergelincir dalam perkara ini, sehingga akhirnya dia mencela sahabat-sahabat Rasulullah, mencela Utsman, itu bukan sedikit. Ya. Penulis-penulis yang datang di akhir. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Setiap kali antum dapati ada yang mencela sahabat, yakinlah dia menyimpang, dia tersesat. Itu kaidahnya. Subhanallah. Apalagi buku-buku Rafidhah yang mencela yakni Umar bin Khattab dan berbagai macam bentuk celaan-celaan yang sekarang ada dalam buku-buku berbahasa Indonesia, ya, yang ditulis oleh orang Rafidhah, nasallallahu alaihi wasallam, yang dia masukkan dalam riwayat-riwayat yang dinukil daripada Sahih Bukhari dan lain-lainnya, kedustaan-kedustaan. Akhirnya dengannya dicela Umar radhiyallahu taala anhu, dicela dengannya sahabat-sahabat yang lain-lainnya. Hati-hati antum. Apalagi negeri kita ini yang semua orang bebas berkata-kata, setiap orang bebas menulis, setiap orang bebas berpendapat. Subhanallah. Centang perenanglah akhirnya dunia kita. Semua orang boleh bicara dalam segala hal, agama, politik. Semua orang boleh bicara dan semua orang boleh menulis. Ini musibah. Musibah zaman. Subhanallah. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Was-sahihu minhu hum fihi ma'dzurun." Adapun riwayat-riwayat yang benar
yang menukil tentang fitnah yang terjadi antara sahabat. Maka setiap sahabat yang dibincangkan dalam riwayat tersebut dengan kesalahan, hum fihi ma'dzurun. Mereka para sahabat dalam riwayat-riwayat yang sahih tersebut, mereka berbuat kesalahan dan dapat uzur, ma'dzurun. Jadi ada riwayat yang batil, riwayat yang palsu. Satu. Yang kedua, riwayat yang sahih tapi dicampur adukan dengan tambahan-tambahan atau dikurang-kurangi atau dirubah redaksinya. Dua. Yang ketiga, riwayat yang sahih benar, memang terjadi, memang ada, diperbuat sahabat. Mereka memang salah. Tapi ingat, riwayat yang ketiga ini walaupun benar riwayatnya tentang sahabat tersebut dan benar mereka itu salah, tapi Ahlus Sunnah meyakini kesalahan sahabat hum fihi ma'dzurun. Mereka semuanya mendapat uzur dengan kesalahan mereka. Mendapat uzur. Kenapa? Jawabannya, imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun. Boleh jadi mereka tergelincir salah dengan ijtihad. Mereka berupaya untuk berijtihad. Dan boleh jadi ijtihad mereka benar sebagiannya dan sebagian lainnya ijtihadnya salah. Sebagaimana yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, di mana Ahlus Sunnah mengatakan lebih dekat kepada kebenaran ijtihadnya Ali, ya, daripada Muawiyah. Namun setiap sahabat yang berijtihad, kalaulah ijtihadnya benar, mereka dapat pahala 2 kali. Kalaupun salah, mereka tidak berdosa, bahkan dapat pahala berapa? 1 kali. Karena setiap orang yang berusaha untuk ijtihad, ijtihad dalam bahasa Arab adalah badlul wus'i fi istinbati ahkamin syar'iyyah. Upaya yang maksimal dari seseorang mujtahid untuk mengeluarkan intisari hukum daripada dalil-dalil syar'i. Ini namanya ijtihad. Untuk menggali hukum itu namanya ijtihad. Dan setiap orang yang berijtihad, kalaupun dia salah, tidak berdosa, bahkan dapat pahala 1. Antum lihatlah para imam, banyak yang mereka, setiap imam ada yang salah ijtihadnya, tergelincir ijtihadnya, keliru. Setiap imam, apakah Imam Syafi'i, apakah Imam Ahmad, dan yang lain-lain, yang enggak ada yang selamat daripada kesalahan. Karena seluruhnya mereka adalah manusia. Karena dalam agama kita yang terpelihara, terjaga daripada kesalahan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para imam, mereka berijtihad dan mereka salah banyak. Imam Nawawi tergelincir dalam beberapa perkara, bukan dengan sengaja, dengan ijtihadnya yang keliru. Imam siapa lagi? Imam Suyuti rahimahullahu taala. Banyak sekali. Tidak ada yang selamat daripada perkara ini. Apalagi para sahabat. Kalaupun orang-orang yang datang setelah sahabat, ketika mereka salah dalam berijtihad, mereka dapat pahala. Apalagi para sahabat, mereka lebih berhak untuk diampuni Allah, diberikan uzur dengan kesalahan mereka, karena mereka telah berupaya untuk berijtihad. Makanya ketika terjadi persengketaan antara sahabat, antara Muawiyah dan Ali, sebagian berpihak kepada Ali karena dia meyakini Ali pada kebenaran, sebagian berpihak kepada Muawiyah karena mereka meyakini Muawiyah pada kebenaran, dan sebagian sahabat tidak ikut ke dalam fitnah ini, mereka menyendiri, tidak pada satu kubu daripada 2 kubu ini. Semuanya berijtihad. Yang benar dapat pahala berapa? 2. Yang salah dapat pahala 1. Subhanallah. Wahum ma'a dzalika la ya'taqidun anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun an kaba'iril itsmi wa saghairih. Meskipun demikian, mereka Ahlus Sunnah tidak pernah meyakini
Mereka tidak pernah meyakini bahwasannya setiap satu orang daripada sahabat-sahabat Nabi maksum, terpelihara, terjaga daripada dosa besar maupun dosa kecil. Ahlus sunnah tidak pernah memiliki keyakinan sahabat mereka lepas daripada dosa kecil maupun besar, tidak. Para sahabat tidak maksum. Mereka boleh saja tergelincir kepada dosa besar, apalagi dosa kecil. Ahlus sunnah meyakini para sahabat tidak maksum. Lain dengan orang-orang Rafidhah yang mengatakan para imam mereka maksum, tidak bersalah, tidak pernah berdosa. Ahlus sunnah mengatakan para sahabat tidak maksum. Mereka boleh saja tergelincir kepada dosa besar dan dosa kecil, sebagaimana yang terjadi dengan sebagian sahabat yang berzina, disucikan oleh Rasulullah, dirajam, ya. Ma'iz dirajam oleh Rasulullah, yang datang mengaku dia berzina. Wanita daripada Ghamidiyah juga dirajam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian didera Rasulullah gara-gara minum khamar. Ini dosa besar. Sebagian turut andil bagian menyebarkan isu-isu yang terjadi terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Mereka ada yang tergelincir mengikuti orang-orang munafikin menyebarkan isu-isu tentang Aisyah yang disebarkan oleh orang-orang munafik bahwasanya dia berselingkuh. Waliyadzubillah. Sebagian sahabat ada yang turut campur dalam perkara ini dan telah didera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka maksum. Boleh saja mereka tergelincir kepada dosa besar, apalagi dosa kecil. Bal tajuzu alaihim adz-dzunubu fil jumlah. Bahkan mereka boleh saja berbuat dosa secara global. Tetapi Ahlus Sunnah memiliki pandangan terhadap dosa-dosa yang diperbuat para sahabat, ketergelinciran mereka. Ya. Apa pandangan Ahlus Sunnah? Berkata Syekhul Islam, walahum minas sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadar. Tetapi sikap mereka yang menjadi orang-orang terdahulu masuk Islam, keutamaan-keutamaan mereka yang banyak, hal inilah yang membuat diampunkannya segala macam bentuk dosa-dosa yang terjadi dari mereka jika terjadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalaupun mereka berdosa, sesungguhnya amalan mereka menjadi orang-orang yang terdahulu masuk Islam, keutamaan mereka berjuang dengan Rasulullah, membela Rasulullah, menyebarkan agama Rasulullah, dan keutamaan-keutamaan mereka yang lain membuat keutamaan ini akan melebur semua kesalahan mereka jika terjadi. Subhanallah. Hatta innahum yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfaru liman ba'dahum. Sampai-sampai panjang Ahlus Sunnah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk dosa-dosa mereka, yang hanya Allah Subhanahu wa taala istimewakan untuk mereka, yang tidak Allah berikan kepada orang-orang setelah mereka. Subhanallah. Dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah, Hatib dalam zahirnya perbuatannya adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya secara zahir, di mana dia telah mengirim surat dibawa oleh seorang kurir wanita memberitahukan kepada orang Quraisy tentang niat Rasulullah menyerang orang-orang Quraisy di Makkah. Zahirnya adalah pengkhianatan, sehingga berkata Umar, ya Rasulullah, biarkan ku penggal kepala Hatib, sesungguhnya dia telah menjadi orang munafik. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'u ya Umar, biarkan dia Umar. Tidak akan kau tahu bahwasanya Allah telah berkata kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Perbuatlah sesuka hati kalian, sesungguhnya aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan mereka.
Mereka orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Darah mereka tertumpah untuk membela Rasulullah, membela agama Allah. Harta mereka habis untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lianna lahum minal hasanat allati tamhu sayyi'at ma laysa liman ba'dahum. Karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang dapat melebur, menghapuskan kejelekan-kejelekan mereka yang tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang setelah mereka. Subhanallah. Wa qad thabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul qurun. Telah terdapat keterangan yang sah, riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah sebaik-baik zaman. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku. Siapakah mereka? Tentunya orang-orang yang beriman dengan Rasulullah. Mereka lah sahabat-sahabat Rasulullah. Ini adalah merupakan bukti keutamaan mereka. Tidak ada orang yang lebih baik daripada mereka. Dengan rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan rekomendasi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah ridha kepada mereka. Ya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dari golongan al-muhajirin dan ansar yang meluk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah telah meridai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rekomendasi tertinggi yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa besarnya jasa-jasa mereka terhadap Islam yang dapat melebur semua bentuk kesalahan mereka jika mereka benar-benar bersalah. Kalau mereka bersalah. Wa anna al-mudda min ahadihim idza tasaddaqa bih kana afdala min jabal Uhud dhahaba mimman ba'dahum. Bahkan telah terdapat riwayat yang sah sesungguhnya, subhanallah, jika mereka satu mud berinfak, jika mereka berinfak dengan satu mud daripada gandum contohnya, ya, satu mud mereka infakkan tidak akan dapat disamai oleh orang-orang datang setelah mereka, walaupun orang-orang yang datang setelah mereka berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin sama. Bahkan jangankan satu mud mereka, setengah mud mereka pun tidak. Subhanallah. Ini satu mud ini. Ya. Kepala dan tangan kita bentangkan, dua-duanya satu mud. Kalau mereka berinfak satu mud dan kita berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan dapat menyamai nilai infaknya mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan satu mud, setengah mudnya pun tidak. Bagaimana kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian celah sahabat-sahabatku. Fa innakum law anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma wasaltum mudda ahadihim wala nasifa. Kalaupun kalian berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin mencapai satu mud mereka, bahkan setengah mudnya pun tidak. Subhanallah. Tentunya hari ini adalah merupakan keutamaan bagi mereka yang akan dapat menghancurkan, melebur dosa-dosa mereka jika tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Subhanallah. Thumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qad taba minhu. Kemudian kalaupun benar mereka terjadi di antara mereka ada yang berbuat dosa, fayakunu qad taba minhu, maka mereka telah bertobat daripadanya. Untuk melihatlah bagaimana taubatnya Ma'iz yang berzina, didatangi Rasulullah, tahirni, sucikan aku, sesungguhnya aku telah berzina. Bagaimana pula berkata Ghamidiyah, ya Rasulullah, jangan kau tolak aku sebagaimana pernah kau tolak Ma'iz, aku telah hamil daripada perbuatan zina. Mereka telah bertobat daripadanya. Sebagaimana kesalahan-kesalahan sahabat, ya, Umar radhiyallahu taala anhu ketika terjadi perjanjian Al-Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah, ketika dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapannya, ya Rasulullah,
Bukankah engkau Rasulullah? Kenapa kita tidak perangi mereka? Ya Rasulullah, bukankah tidak atas kebenaran? Kenapa kita berikan kehinaan dalam agama kita? Datang Umar kepada Rasulullah, berkata Rasulullah, ana Rasulullah. Ya Umar, aku ini Rasulullah. Dia datang kepada Abu Bakar, berkata Abu Bakar, sebagaimana berkata Rasulullah ketika dia kadukan Abu Bakar, kenapa kita hinakan agama kita? Kenapa tidak kita perangi mereka? Bukankah kita atas kebenaran? Bukankah dia Rasulullah? Bukankah mereka atas kekafiran? Berkata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ilzam gharzah. Kau ikutilah jejaknya, kau ikutilah perkataannya, dia Rasulullah. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu pulang bersama Rasulullah dan para sahabat menuju Madinah, berkali-kali setiap Umar teringat, dia beristighfar kepada Allah dan dia bersedekah sebanyak-banyaknya, semoga Allah mengampuni perkataannya ini. Subhanallah. Bertobat mereka daripadanya. Aisyah radhiyallahu taala anha yang membuat kain-kain yang di rumahnya ada lukisan-lukisan bernyawa. Rasulullah tidak mau masuk rumah, Rasulullah murka. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Aku bertobat kepada Allah jika ada aku berbuat salah. Mereka bertobat jika mereka bersalah. Subhanallah. Dan kaidahnya, ya, barang siapa yang berbuat dosa kemudian bertaubat, Allah seolah-olah tidak menganggap lagi ada dosa yang dia perbuat. At-ta'ib minadz dzambi kaman la dzambalah. Yang taubat daripada dosa, enggak ada dosanya. Jika orang-orang yang datang setelah sahabat bertaubat diterima taubatnya, seolah-olah mereka tidak pernah berbuat dosa, bagaimana pula dengan taubatnya para sahabat? Tentu mereka lebih layak untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ata bihasanatin tamhuh. Atau bahkan jadi walaupun dia berbuat kesalahan, tetapi perbuatan-perbuatan kebaikannya menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Karena Rasulullah bersabda, ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kau ikutilah perbuatan-perbuatan jelekmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan jelekmu. Kalaulah orang-orang yang setelah sahabat, jika mereka berbuat dosa dan mereka banyak berbuat kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Berkata Allah SWT, innal hasanati yudhibna sayyi'at, dzalika dzikrul lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Kalaulah setelah sahabat, jika mereka berbuat kebaikan yang banyak akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang buruk, apalagi dengan para sahabat, apalagi dengan keutamaan mereka dalam Islam, tentulah akan dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan mereka yang sedikit jumlahnya. Subhanallah. Aw ghufira lahu bifadli sabiqatihi. Ya. Boleh jadi perbuatan-perbuatan jelek mereka diampuni Allah dengan keutamaan mereka sebagai orang-orang terdahulu meluk Islam. Aw bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hum ahaqqun nas bi syafaati. Dan boleh jadi kejelekan mereka dihapuskan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka adalah orang yang paling berhak menerima syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena mereka sahabat-sahabat Rasulullah. Kalaupun kita meyakini pelaku-pelaku dosa besar akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat selain daripada sahabat, tentulah para sahabat kalaulah mereka tergelincir lebih berhak menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berjanji akan memberikan syafaatnya kepada pelaku-pelaku dosa besar daripada umat ini. Kalaulah mereka setelah sahabat, Rasulullah berjanji akan memberikan syafaat kepada mereka, apalagi para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih berhak menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ubtiliya bi bala'in fid dunya kuffira bihi anhu. Boleh saja mereka berbuat kesalahan, tergelincir berbuat dosa, tapi Allah menghapuskan dosa-dosa mereka dengan berbagai macam bala bencana, musibah yang menimpa mereka di dunia. Kalau saja Rasulullah menyebutkan orang-orang beriman akan dihapuskan kesalahannya dengan musibah yang Allah SWT timpakan kepadanya.
Sampai-sampai duri yang mengenai seorang mukmin akan menghapuskan dosanya. Jika ini berlaku kepada orang-orang setelah sahabat, tentulah sahabat Rasulullah lebih berhak diampuni kesalahan mereka dengan musibah yang menimpa mereka. Sebagian sahabat ada yang terkena penyakit taun, wafat dalam penyakit taun, musibah yang menimpa mereka. Subhanallah. Musibah ini menghapuskan dosa-dosa mereka, sebagaimana musibah akan menghapuskan dosa umat Islam. Bencana-bencana yang datang akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Tentulah para sahabat lebih layak untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa mereka. Di antara mereka ada yang ditimpa kemiskinan, kefakiran, kelaparan, hilang anak mereka, terbunuh orang tua mereka, dan seterusnya. Ini musibah. Tentulah dengan musibah yang mereka terima ini, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, kalaupun mereka bersalah. Apalagi di antara mereka ada yang berbuat kesalahan dan didera dengannya, sebagaimana Hasan bin Thabit yang ikut ambil bagian menyebarkan fitnah tentang Aisyah, kemudian dia bertobat daripadanya, dan Aisyah mengetahui dia telah bertaubat dan dia telah didera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Mistah bin Utsatsah yang turut andil dalam menyebarkan isu-isu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, yang telah didera oleh Rasulullah dan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yakni wanita Ghamidiyah yang dirajam Rasulullah, dia telah bertaubat dan dia telah dirajam. Bukankah semua hudud, semua penerapan had akan menghapuskan dosa para pelakunya? Jikalau itu berlaku kepada selain para sahabat, orang-orang beriman, jika mereka diterapkan kepada mereka had, hapus dosa-dosanya. Apalagi jika tidak dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam, فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ. Kalaulah hal ini terjadi dengan para sahabat, mereka benar-benar tergelincir berbuat dosa, ya, Allah telah mengampuni mereka dengan segala macam tadi sebab-sebab. Boleh jadi karena keutamaan mereka dalam Islam, ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Boleh jadi karena kebaikan-kebaikan mereka menjadi sahabat Rasulullah yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah mereka. Boleh jadi mereka diampunkan Allah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Boleh jadi mereka diampuni Allah dengan taubat mereka atau dengan penerapan had yang ditegakkan kepada mereka. Kalaulah dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah SWT dengan semua sebab di atas, apalagi kalaulah mereka ternyata memang tidak berdosa, hanyalah berijtihad, berupaya untuk benar, ternyata ijtihad mereka keliru. Kalaupun benar mereka dapat 2 pahala, kalaupun 1 mereka akan dapat 1 pahala. Sebagaimana Muawiyah yang berijtihad untuk menentang Ali, sebagaimana Talhah dan Zubair dan Aisyah yang berijtihad ketika berperang dengan Ali, sebagaimana Ammar berijtihad mengikuti Ali dan lain-lainnya. Jadi kata Syekhul Islam, kalaupun mereka nyata-nyata bersalah dan hadisnya tadi dijelaskan, ada yang palsu, ada yang benar tapi ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, ya. Ada hadis-hadis yang benar menunjukkan mereka memang benar-benar bersalah, berdosa, tergelincir, tapi telah dijelaskan tadi, ya, berbagai macam sebab-sebab dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa mereka jika memang mereka benar berdosa. Apalagi jika mereka tidak benar-benar bersalah, mereka berijtihad, mereka berusaha untuk benar, ternyata mereka menyalah dalam ijtihadnya. Kalaulah orang-orang setelah mereka berhak mendapatkan pahala 1 jika dia salah, pahala 2 jika dia benar, apakah para sahabat-sahabat Rasulullah tidak lebih berhak menerima hal demikian? Setiap mereka bersalah dengan ijtihadnya dapat 1 pahala, bukan dapat celah. Sebagaimana orang-orang datang belakangan yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah yang berijtihad. Thumma al-qadar
thumma al-qadru alladhi yunkaru min fi'lihim qalilun nazrun maghmurun fi janbi fadailil qaumi wa mahasinihim. Kalaupun entah memang benar mereka berdosa, sesungguhnya perbuatan dosa mereka begitulah sedikitnya, dikubur lenyap dengan berbagai macam keutamaan mereka, kebaikan-kebaikan mereka, amalan-amalan mereka, minal imani billahi wa rasulih. Bukankah keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya akan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka jika mereka salah? Wal jihad fi sabili, bukankah jihadnya mereka beserta Rasulullah mempertahankan agama Allah, membela agama Allah adalah merupakan sebab yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka kalaulah mereka berdosa? Wal hijrah, apalagi hijrahnya mereka meninggalkan harta, anak, istri dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hijrah mereka adalah merupakan sebab yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka? Wan nusrah, bukankah mereka membela Rasulullah adalah merupakan sebab yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka kalaupun mereka berdosa, kalaupun mereka bersalah? Wal ilmi nafi' wal amal salih, apalagi ilmu mereka yang segudang. Bukankah ilmu mereka yang banyak yang dengan mereka lah sampai semua agama kepada kita akan dapat menjadi kebaikan bagi mereka yang menghapuskan semua kejelekan-kejelekan mereka? Subhanallah. Apalagi amalan-amalan saleh mereka yang tidak akan mungkin dapat ditandingi selama-lamanya. Subhanallah. Wa man nadhara fi siratil qaumi bi'ilmin wa basiratin wa ma manna Allahu 'alaihim bihi minal fadaili 'alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya. Barang siapa yang jeli melihat sirah, perjalanan, perjuangan mereka para sahabat dengan ilmu dan basirah, dengan mata hati, dan melihat bagaimana Allah berikan kepada mereka segudang daripada kemuliaan, keutamaan, dia akan memiliki ilmu yang yakin bahwasanya telah nyata sahabat sebaik-baik makhluk setelah para nabi salawatullah wasalamuhu alaihim ajma'in. La kan wala yakun mithluhum, tidak akan pernah ada orang-orang yang sebelum mereka menyamai mereka, tidak akan pernah ada orang-orang yang datang setelah mereka dapat menyamai mereka. Wa annahumus safwatu min quruni hadhil ummah, mereka lah orang-orang pilihan dari seluruh umat ini, dari setiap zaman ke zaman. Mereka lah orang-orang pilihan setiap zaman daripada umat ini. Allati hiya khairul umam wa akramuha 'ala Allah, yang mana umat ini adalah merupakan umat yang paling mulia, yang paling berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian keadaannya, apakah layak bagi orang-orang Rafidhah mencela para sahabat? La ilaha illallah. Alangkah dungunya mereka, alangkah tololnya mereka. Kalaulah mereka itu binatang, mereka adalah himar. Kalaulah mereka itu burung, mereka adalah burung bangkai. Mereka menolak hadis-hadis yang sahih. Enggak ada hadis yang sahih yang mereka terima, kecuali untuk menghujat kaum muslimin, menghujat ahlu sunnah. Mereka tolak hadis-hadis yang sahih, mereka terima hadis-hadis yang batil dari jalur-jalur yang enggak jelas, sanad-sanad yang samar-samar. Mereka menerima riwayat-riwayat yang majahil, yang tidak dikenal siapa perawinya. Haddatsana abauna an ajdadina, kami diberitahukan oleh para orang tua kami dari kakek-kakek moyang kami. Siapa mereka semua? Yang seperti ini mereka terima. An Ja'far, dari Ja'far As-Sadiq dan Al-Abidin. Kebanyakan riwayat-riwayat yang dusta, yang palsu. Subhanallah. Telah terbalik timbangan kaum, telah terbalik fitrah mereka. Maka mereka syarrut tawaif alal itlaq, sejelek-jelek kelompok dalam Islam secara mutlak. Subhanallah. Saking dahsyatnya mereka sehingga seolah-olah semua kelompok di luar mereka disebut Sunni. Seolah-olah dunia Islam dibagi dua, Sunni dan Syi'i. Padahal demi Allah, dalam Sunni ini pun semua centang perenang ada kesesatan. Masuk dalam Sunni ini
Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, semua masuk di sini. Tapi karena kelompok-kelompok yang menyimpang ini masih menerima sunnah dan Quran sebagai rujukan, mereka masih disebut dengan Sunni. Asy'ari, Maturidi, Mu'tazili masih menerima sunnah. Adapun kaum mereka ini tidak menerima sunnah. Subhanallah. Allahu Akbar. Demikianlah ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jelas terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah, dan ini yang wajib diyakini dan diimani, diamalkan. Yang menyelisihinya adalah batil. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, menggapai ridhonya dengan kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Demi Allah, sesungguhnya kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap dengan kecintaan ini Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, menggabungkan kita dengan beliau kelak dan sahabat-sahabatnya di padang mahsyar dan di surga jannat firdausi. Wallahul musta'an wa 'alallahi at-tuklan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.